Menurutku untuk sustainable itu lebih dari sekedar nggak pakai sedotan plastik, botol plastik dan sebagainya. Karena ini masalah yang jauh lebih besar dan lebih sistemik. Meletakkan sustainability di tanggung jawab personal itu membuat kita mengambil alih tanggung jawab dari pelaku kerusakan yang jauh lebih besar. Yang bisa kamu lakukan on individual level itu ya membeli lebih sedikit aja, tidak mengkonsumsi begitu banyak. Tapi yang jauh lebih besar itu adalah mengusahakan tanggung jawab itu dikembalikan ke aktor-aktor eksploitatif yang secara sistematik menghancurkan dan merusak bumi. Upaya sustainability kita itu harus lebih sistemik, karena perubahan yang kita dorong harus lebih besar daripada tanggung jawab seorang individu di dirinya sendiri. Apa hubungan krisis iklim dengan ketidakadilan sosial? Mengapa peran perempuan sangat penting dalam narasi lingkungan? Dan bagaimana kita bisa peduli isu lingkungan yang kompleks di masa yang penuh polarisasi dan pandangan pesimistik? Di episode ini kita akan berdialog dengan Farwiza Farhan, seorang aktivis lingkungan dan konservasionis ekosistem Loser di Aceh, untuk membicarakan hubungan konservasi dengan kemanusiaan dan kembali mencari sekaligus merawat harapan di era kepunahan. Halo, selamat datang di Sabda Bumi. Saat ini kita di Jakarta, di halaman 7. Dan di sebelah saya ada seorang tokoh perempuan yang sangat saya idolakan, Kak Farwiza Farhan. Tokoh perempuan, tolong. Kak Wiza adalah seorang konservasionis dan juga pendiri HK di Loser. Untuk teman-teman kita yang belum tahu kakak ataupun apa yang kakak kerjakan sekarang, mungkin boleh kasih tahu nggak keseharian kakak tuh ngapain sih? Ketika kita mendirikan Yayasan HK sekitar 1 dekade yang lalu, kita pengen jadi lembaga yang beradvokasi untuk perlindungan, konservasi, dan restorasi kawasan ekosistem Loser. Dan di masa itu, ya namanya kayak lembaga baru, jumlah orangnya masih sedikit. Kita melakukan semua hal, aku melakukan semua hal. Hal-hal mulai dari kayak mikirin penggalangan dana, mikirin kampanye, mikirin tim, dan lain-lain. Tapi kalau sekarang, kalau ditanya kesehariannya ngapain, peranku di HK lebih banyak buat mendorong strategi ke arah mana lembaga ini berjalan. Kakak tuh sebenarnya mulai terpapar atau menemukan rasa kayak apa ya, kedekatan dengan alam, itu memang dari keluarga atau memang ada apa ya, kayak turning point, akhirnya kayak ini memang sesuatu yang ingin aku lakukan gitu, seterusnya. Aku itu lahir dan besar di Aceh. Masa kecilku itu diisi dengan main di luar. Oke. Main di luar literally, kalau aku dimarahin orang tua, kalau aku sedih, aku akan pergi manjat pohon dan duduk di situ. Oke. Just to find myself. Masa kecil aku tuh diisi dengan main di sungai, main di laut. Jadi alam itu bukan hal yang kita kunjungi, bukan hal yang ada di luar sana. Alam is just hari-hari. It's us gitu ya? It's us. Jadi bukan, kedekatan dengan alam itu bukan hal yang dipikirkan, yang dilakukan secara deliberate. Itu hal yang ya udah gitu, memang seperti itu, memang itu terjadi begitu saja. Waktu kecil ya biasa gitu, sore-sore nyabut singkong di kebun, terus direbus dan itu jadi snack sore. Okay. Biasa sebelum masak ya mentik cabai di halaman, itu semua biasa aja, nggak ada yang istimewa. Dan ternyata setelah aku gede, setelah aku dewasa, seolah-olah kedekatan dengan alam itu adalah sesuatu yang istimewa, dipelajari di sekolah, dipelajari di kuliahan. Cerita konservasi itu menjadi suatu pekerjaan. Apakah kedekatanku dengan alam berasal dari keluarga? Nggak juga, tapi mungkin dari masa kecil yang sekarang bisa kita sebut privilege ya.
masa kecil yang diisi dengan air bersih, udara bersih, pohon-pohon besar, dan buah-buahan yang langsung kita petik, langsung kita makan, yang bikin kotor baju. Terus aku juga pernah dengar ya kakak waktu itu pernah cerita di salah satu podcast, keluarga kakak cukup lumayan menjunjung pendidikan, tapi juga feminis ya. Boleh cerita sedikit nggak kak, kayak gimana tuh? Ayahku itu adalah seorang apoteker. Oke. Asalnya. S3-nya beliau itu mempelajari soal obat-obatan tradisional. Oh wow. Beliau adalah farmakolog kedua yang mengajar di Universitas Syah Kuala. Nah, ibuku itu juga dosen. Dia dosen di jurusan teknik kimia. Nah, dulu orang-orang itu selalu bilang sama kita semua, wah beruntung sekali ya ibu kamu bisa menikahi ayah kamu, ibu kamu bisa bebas hidupnya, bisa terus bekerja. Terus ayahku tuh selalu mengkoreksi itu. Beliau selalu mengatakan, saya adalah laki-laki yang beruntung karena seorang perempuan sekaliber dia memilih saya sebagai pendamping hidupnya. Terus ayah tuh juga selalu bilang, seorang perempuan hampir tidak pernah memiliki dirinya sendiri. Dia pindah dari rumah orang tuanya ke rumah suaminya. Dalam Islam disebutkan dia pindah dari tanggung jawab orang tuanya ke tanggung jawab suaminya. Setidak-tidaknya saya ingin anak-anak saya yang perempuan semua, waktu itu ayahku punya 3 anak perempuan, anak-anak saya yang perempuan semua bisa berdiri dengan kakinya sendiri, bisa memutuskan untuk dirinya sendiri. Dan kalau seandainya mereka menemukan pasangan hidup yang baik dan merawat mereka, bersyukur. Tapi kalau tidak, mereka harus bisa bangun, berjalan, dan merawat dirinya sendiri. Dari situ tuh, dulu aku nggak sadar seberapa penting value feminisme yang dipegang oleh ayahku. Aku nggak sadar betapa istimewa ruang-ruang yang beliau berikan untuk kita semua harus sekolah, untuk kita semua harus punya pekerjaan sendiri, untuk kita semua bisa menabung sendiri, punya financial independence. Dulu tuh aku take it for granted, seolah-olah semua keluarga seperti itu. Ternyata enggak. Ternyata ada banyak teman-teman di sekitarku yang mengalami pengalaman yang sangat berbeda. Yang kalau keluarga harus memprioritaskan pendidikan siapa yang lebih penting, seringkali pendidikan abangnya atau adik laki-lakinya yang diutamakan sebelum pendidikan si anak perempuan tadi. Ayah kakak itu memang berpengaruh banget ya gitu di hidup kakak sampai, dan itu ngebentuk kakak sekarang juga gitu ya. Waktu itu ayahku tuh pernah bilang, kamu pikir kamu sukses karena kamu hebat? Enggak, kamu tuh sukses karena kamu beruntung. Kamu beruntung, kamu lahir di keluarga dengan ayah yang mau memperjuangkan pendidikan kamu. Kamu beruntung ketika ayah kecil dulu, ketika Mine tidak punya uang untuk bayar uang kuliah ayah, ada orang di kampung yang mau memperkerjakan Mine di sawah mereka. Sehingga Mine bisa kirim uang ke ayah, ayah bisa melanjutkan sekolah, ayah bisa punya pekerjaan, ayah bisa mengutamakan pendidikan kamu. Jauh banget ya mikirnya. Tapi itu menunjukkan interconnectedness di masyarakat yang mungkin kita nggak pernah ketemu, kita nggak pernah lihat, kita nggak pernah bertegur sapa. Tapi keputusan yang diambil oleh orang itu puluhan tahun yang lalu ternyata berpengaruh ke hidup kita sekarang. Jadi itu meredakan kesombonganku. Oh wow, oke. Karena menyadari bahwa ya ampun sebenarnya ya gue bekerja keras, tapi tanpa keberuntungan yang ada di dalam hidup nggak jadi kemana-mana juga. In the end it's not about ourselves gitu ya kak. Iya, exactly. Tapi kita juga jadi lebih menghargai kan. Kita nggak mungkin merasa bahwa kita bekerja jauh lebih keras daripada orang lain. Benar. Karena ada begitu banyak orang yang bekerja keras juga, tapi nggak seberuntung kita. Di Indonesia ada apa yang aku pelajari sejauh ini ya, di berbagai masyarakat ada kan memang mereka menganggap ya alamnya bagian dari kita tuh kayak badan ibu kita gitu kan. Dan akhirnya masukkan notion western kan kayak istilah konservasi, nature gitu kan, dan bahkan di Aceh sendiri itu udah berabad-abad gitu kan kita mempraktekkan menjaga alam tanpa melihat itu sebuah aksi konservasi. Notion alam yang orang Indonesia kita tahu lah, generasi muda juga ngelihat itu, apakah itu memang udah western minded atau memang sebenarnya kayak DNA kita tuh memang menjaga alam sebenarnya kalau dari kakak pelajari berbagai kultur Indonesia gitu ya. Di satu sisi tuh aku kayak pengen banget
mengatakan oh iya melindungi alam itu adalah bagian dari DNA kita dan itu selamanya tertanam di dalam jati diri kita. Tapi kita nggak bisa menafikan bahwa ketika kita melihat identitas kita sebagai orang Indonesia di hari ini, di titik ini, dan melihat identitas kita sebagai penduduk bumi, begitu banyak hal yang sudah terpengaruh dan tercampur dan sulit untuk dipisahkan. Tapi memang ide mengkonservasi flora dan fauna demi flora dan faunanya itu sendiri itu adalah ide yang amat sangat kolonialis. Melihat interaksi manusia dengan alam sebagai sesuatu yang terpisah, melihat tugas manusia untuk melindungi satwa, melihat itu ada tugas manusia untuk preservasi berbagai jenis tumbuhan. Menurutku itu adalah ide yang amat sangat kolonialis, dan aku bisa sampai di titik ini mengakui proses ini setelah melewati proses belajar dari Western education. Memang kan aku kuliahnya tuh dulu biologi kelautan. Di situ belajar soal ekologi, belajar soal biodiversity conservation dan lain-lain. Terus aku S2 di manajemen lingkungan di UQ di Queensland, dan di situ tuh aku mendapatkan begitu banyak paradigma soal pengelolaan taman nasional, pengelolaan kawasan konservasi, dan ada sangat banyak logika dan hitung-hitungan kayak berapa persen kawasan konservasi harus dilindungi di suatu daerah, di suatu wilayah, dan hitungan-hitungan itu sama sekali tidak mempertimbangkan relasi. Tidak mempertimbangkan rasa, tidak mempertimbangkan kedekatan. Benar. Pendidikan kita tuh membuat kita merasa bahwa kita mengerti segalanya secara saintifik, tapi ternyata dari rasa seolah-olah kita mengerti semuanya secara saintifik itu menimbulkan kesombongan yang membuat kita merasa kita berkuasa atas alam. Jadi penguasaan itu berbentuk ya either hak atau kemampuan untuk merusak atau kewajiban untuk menjaga. Benar. Padahal sebenarnya nggak dua-duanya. Sebenarnya kita adalah bagian dari ekosistem ini. Dan pada akhirnya sepanjang kita menyadari bahwa kita hanya bagian kecil dari ekosistem yang sangat besar, itu menimbulkan humility, bahwa kita nggak berhak mengambil semua yang ada di depan mata. Bener-bener. Terus ini juga kayak aku perhatikan ya, kalau dari Western notion sama kayak notionnya memang kita leluhur kita gitu kan kalau kita kan memang menganggap alam itu bagian dari kita gitu kan. Terus aku juga mulai menemukan ada kadang notion Western itu kayak ada juga yang bilang mengklaim kalau manusia itu sebenarnya merusak alam, kita adalah perusak gitu, kita ada semacam virus kanker gitu kan. Dan itu kan notion yang kayak dibangun dari dunia Western gitu kan. Meanwhile kan kalau kita di Indonesia lah khususnya gitu, di berbagai tradisi masyarakat adat, kita menganggap alam itu memang sesuatu yang memang harus kita hormati dengan rasa rendah hati gitu, bahwa kita tuh bukan sebuah virus, tapi kita semacam kayak kita memang bagian sistem inilah semua gitu loh, dalam sebuah planet ini gitu. Yang kakak mulai ke dunia akademik, ke dunia Western yang sangat dunia konservasi sangat Western gitu kan. Ada nggak kakak kayak struggle kayak atau mungkin transisi yang harus kakak lakukan cara paradigma pemikiran gitu? Iya, ada banget lagi. Gimana kak? Boleh ceritain? Ada banget. Jadi emang ya kayak dulu tuh ketika aku baru terekspos gitu ya, baru jadi anak biologi yang kerjanya memperhatikan antara interaksi antar spesies dan ekosistem. Aku tuh kayak merasa kalau aja semua masyarakat di pinggir hutan itu paham soal interaksi antar spesies ini, mungkin mereka pasti akan mau melindungi hutan. Sungguh paradigma yang bodoh. Karena dari situ terbangun penyadaran bahwa kita orang yang berpendidikan ini datang sebagai penyelamat. Benar. Untuk mengedukasi masyarakat di tingkat tapak. Tapi kemudian ketika mulai bekerja di konservasi, aku tuh pelan-pelan menyadari
bahwa masyarakat di Katapak itu lebih dari paham soal apa yang terjadi di alam. Pilihan-pilihan yang mereka ambil yang menurut kita nggak sesuai dengan nilai-nilai konservasi, itu seringkali bukan karena mereka nggak paham, tapi karena ada hal lain, insecurity, misalnya kenapa masyarakat di pinggir hutan menebang hutan. Ya memang itu yang mereka lakukan selama ini, tapi yang udah-udah selama bergenerasi-generasi, ketika mereka berburu, nggak ada pressure tambahan terhadap populasi satwa, nggak ada kehilangan habitat untuk satwa. Jadi satwanya itu masih bisa terus teregenerasi dengan masyarakat juga berburu gitu. Atau masyarakat mengambil kayu dari hutan yang udah-udah itu nggak ada pembabatan hutan dalam skala amat sangat besar. Jadi hutannya tumbuh kembali dengan interaksi masyarakat tetap mengambil apa yang mereka butuhkan dari hutan. Nah yang jadi masalah kan sekarang kita itu dengan mudah menyalahkan masyarakat kecil di tingkat tapak yang mengambil dalam jumlah kecil karena kita terbiasa memperbolehkan orang-orang yang punya kapital dan punya kekuasaan untuk mengambil dalam jumlah yang jauh lebih besar. Jadi ketika aku tuh dulu kan penggemarnya Sir David Attenborough ya, penggemar berat dah. Orang yang suka banget nonton BBC Blue Planet. Nah aku tuh baca salah satu bukunya Life on Earth. Dia itu menceritakan tentang perjalanannya ke Papua. Terus gimana dalam perjalanan ke Papua dia diundang ke suatu perhelatan besar, berbagai tetua adat berkumpul dan para tetua adat ini memakai headpiece kayak mahkota yang dari Bird of Paradise. Terus Sir David Attenborough bilang, aku melihat para tetua adat memakai ribuan burung-burung di kepalanya dan aku tidak bisa membayangkan bagaimana masyarakat adat bisa mengelola populasi satwa dan hutan dengan lestari karena dalam satu perhelatan ini aja ribuan burung sudah mati. Perspektif dan paradigma bahwa yang kita lihat itu adalah yang paling benar. Itu adalah perspektif dan paradigma yang amat sangat sombong. Karena mungkin yang terlihat di situ ribuan burung mati dan dipakai oleh manusia si tetua adat ini. Yang tidak terlihat adalah kerusakan hutan besar-besaran yang terjadi di luar perhelatan adat ini. Kerusakan hutan besar-besaran yang mungkin berdampak jauh lebih besar terhadap populasi Bird of Paradise dibandingkan perhelatan akbar para tetua adat ini. Dan bisa jadi tidak sejumlah itu, tidak ribuan burung itu diambil di saat yang bersamaan sekaligus. Itu mungkin ada akumulasi selama bergenerasi-generasi. Pola masyarakat mengelola hutan berinteraksi dengan spesies yang tidak kita pahami, lalu dengan mudah kita menuduh yang mereka lakukan itu salah. Seolah-olah cuman kita yang punya pengetahuan soal kebenaran dan cara yang paling baik untuk mengelola hutan. Kenapa sih kita nggak meluangkan waktu untuk lebih banyak mendengar dan mencoba memahami? Sejarah singkat Lestari, Taman Nasional Lestari itu bisa lahir gitu. Kalau nggak salah kakak pernah cerita lahirnya Taman Nasional Gunung Leuser itu juga memang dari tetua-tetua adat di Aceh gitu ya kak. Mungkin boleh cerita sedikit nggak kak, kayak secara singkat sejarahnya? Leuser itu lebih dari sekedar Taman Nasional Gunung Leuser. Oke, gimana tuh maksudnya kak? Kawasan ekosistem Leuser itu adalah area seluas 2,7 juta hektar yang spans across Provinsi Aceh sampai Provinsi Sumatera Utara. Di Aceh sendiri itu mencakupi 13 kabupaten kota. Dan di dalam 2,7 juta hektar ini ada sekitar 700.000 hektar Taman Nasional Gunung Leuser. Okay. Nah awalnya ceritanya di tahun 1920-an, waktu itu kan Indonesia masih kurang lebih dijajah Belanda. Nah ada ekspedisi untuk mencari sumber daya alam di Aceh. Waktu itu ekspedisinya dipimpin oleh orang Belanda. Dia datang ke daerah Aceh Selatan waktu itu mencoba mencari potensi mineral. Nah para tetua adat yang ada di sana khawatir dengan ekspedisi yang dilakukan oleh orang Belanda ini. Terus berusaha untuk melobi si orang Belanda ini untuk mengatakan bisa nggak area ini tuh jangan dirusak, bisa nggak area ini dilindungi, area yang terbentang dari Sungai Tripa di utara
sampai ke daerah Buluh Sema, sampai melewati pegunungan Alas, sampai ke Lembah Alas dan ke timur. Statement itu kan di masa itu tidak melalui peta, tapi bentang alam. Benar. Yang dideskripsikan oleh para tetua adat ini. Nah, ini para tetua adat di sepanjang pesisir barat Aceh ini berkumpul untuk melobi pemerintah Hindia Belanda, dan pemerintah Hindia Belanda akhirnya setuju. Muncullah deklarasi Tapak Tuan. Dari deklarasi Tapak Tuan itu lahirlah kawasan konservasi yang ditunjuk oleh pemerintah Hindia Belanda bernama Wilderreservaat De Loiser. Oke. Di akhir tahun 90-an ada penelitian sensus populasi orangutan yang dilakukan oleh Loiser Development Program waktu itu. Penelitian itu menemukan bahwa kebanyakan satwa yang ada di Loiser itu berada di luar Taman Nasional. Nah, dari proses itu, waktu itu mereka membentuk area buffer zone. Awalnya ide buffer zone ini adalah untuk memberikan ruang supaya hutannya bisa terjaga, populasi satwanya bisa terjaga, tapi juga masyarakat di sekitar itu bisa memanfaatkan. Dari situ lahirlah kawasan ekosistem Loiser yang diresmikan dengan SK Kementerian Kehutanan di tahun 2001. Tapi memang lanskap yang besar ini kan bukan taman nasional semua. Bukan suaka marga satwa semua. Ada masyarakat juga yang tinggal dan berinteraksi dengan lanskap ini. Nah, disinilah konflik tentang pengelolaan. Seperti apa suatu lanskap yang sangat penting untuk populasi dan habitat satwa, tapi juga sangat penting untuk masyarakat. Benar. Harus dikelola. Itu ada istilah yang aku baru dengar, itu fortress conservation ya. Maksudnya itu salah satu yang aku paling banyak dibicarakan tuh case-nya salah satu di Afrika, di Kongo, di Batwa, di hutan Kauzi Biega itu. Itu menjadi salah satu cerita narasi yang selalu contoh besar fortress conservation nih. Itu adalah konservasi yang seperti membangun benteng secara metaforikal atau literal gitu kan. Jadi kayak taman nasional yang dibikin, tapi manusia harus keluar dari situ untuk menjaga pristine dan kelestarian gitu kan. Menurut kakak gimana kak merespon gitu kak, konservasi seperti itu? Buatku pribadi, pertanyaan ini kemudian menjadi pertanyaan soal identitas ya. Oke, wow. Karena aku melabeli diri dan identitasku sebagai seorang forest conservationist, ya kan, seseorang yang bekerja untuk konservasi hutan. Dan pekerjaan yang akhirnya melekat lebih dari sekedar pekerjaan. Tapi hidupku tuh nggak dimulai dari konservasi hutan. Awalnya aku itu adalah seorang marine biologist. Oke. Marine biologist yang sangat cinta dengan terumbu karang. Berarti dari laut dulu malah? Dari laut dulu. Jadi awalnya aku tuh kayak ya disebut jatuh cinta lah gitu ya sama alam. Berangkat dari jatuh cinta dengan terumbu karang di Pulau Weh waktu itu, di Pulau Weh di Pantai Ibo. Waktu aku kecil pertama kali snorkeling di sana tuh terumbu karangnya warna-warni. Terus bener-bener aku kayak ngerasa wah pengen deh memilih jalur hidup yang membolehkan aku untuk scuba diving setiap hari. Jadi aku pengen jadi marine biologist. Terus ketika aku udah lulus nih kuliah jadi marine biologist, aku kembali ke tempat itu, terus terumbu karangnya tuh udah hancur. Terumbu karangnya udah hancur karena tsunami, karena El Nino. Terus aku patah hati kan. Terus aku di titik itu berpikir bahwa susah ya melindungi laut. Kayak kita tuh nggak bisa menahan apa yang terjadi dengan perubahan iklim. Kalau lautnya menghangat, terumbu karangnya mati. Nggak peduli apa yang kita lakukan di area kecil kita itu, mungkin aku akan berusaha untuk melindungi hutan, karena melindungi hutan lebih gampang, kan tinggal dipagerin aja. Iya. Iya sih, benar. Kan gitu ya, konteks dan paradigmanya ya. Karena memang didikannya itu adalah fortress conservation tadi. Didikannya ya kawasan konservasi itu adalah area yang harus dipagerin demi untuk melindungi satwanya. Jadi pagernya itu ngikut pergerakan satwa. Setelah aku bekerja di konservasi, baru aku menyadari betapa salah, betapa sombong, betapa tidak efektifnya paradigma fortress conservation tadi. Ketika kamu mengusir seseorang dari tempat di mana dia sudah hidup selama puluhan generasi, kamu tuh nggak ada di situ.
Kamu tuh nggak tinggal besar di situ, kamu tuh nggak hidup di situ, ancestor kamu tuh nggak dari situ. Tiba-tiba kamu datang ke tempat itu, terus kamu ngeliat satwa, terus kamu ngerasa, oh ini tempatnya adalah tempat satwa, yang bukan satwa keluar. Kecuali kamu mau dianggap satwa, sebagai manusia mau dianggap satwa, baru kamu boleh di sini. Itu kan amat sangat, lagi-lagi ya sombong dan tidak adil ya. Nah, ada satu buku yang aku baca. Buku itu berjudul Fresh Banana Leaves. Oke. Nah, dia indigenous community yang bercerita bagaimana paradigma konservasi seringkali mencelakakan hak-hak masyarakat adat dan mencelakakan masyarakat adat. Ketika membaca buku itu, aku merasakan kemarahan yang dirasakan oleh penulis. Aku merasa malu dengan titelku sebagai seorang forest konservasionis. Itu membuatku bertanya, apakah aku adalah salah satu orang-orang yang implicated, yang terlibat dalam perusakan hak masyarakat adat. Apakah aku orang-orang yang memperparah keadaan terhadap masyarakat yang sudah termarginalkan? Karena itu yang dialami dan dirasakan oleh banyak masyarakat adat di seluruh bumi. Buku itu menjadi bagian dari perjalanan identitasku untuk mempertanyakan kembali sebenarnya paradigma konservasi seperti apa yang kita anut, yang kemudian guiding kita terhadap keputusan-keputusan yang kita ambil. Dan itu adalah bagian dari perjalanan yang membuatku menyadari betapa masyarakat yang aku temui di tingkat tapak, masyarakat adat ataupun bukan, punya pemahaman dan kedekatan dengan alam dengan kualitas yang jauh lebih baik daripada yang aku miliki, si orang yang amat sangat akademik ini. Oke. Wow. Kan kakak juga sering menyuarakan pentingnya perempuan, feminis, dan kenapa perempuan itu juga penting dalam narasi keberlanjutan dan lingkungan kan. Dan mungkin kakak boleh jelasin nggak mungkin ke penonton juga gitu, kayak kenapa sih perempuan tuh penting dalam narasi lingkungan dan konservasi, dan apa yang terjadi ketika mereka tidak ikut peran gitu. Jawabanku tuh tidak jauh berbeda dengan jawaban orang-orang yang memperjuangkan hak perempuan untuk ikut memilih. Hak perempuan untuk ikut berdemokrasi, hak perempuan untuk mempunyai kemandirian terhadap dirinya sendiri. Bayangkan separuh penduduk bumi itu, setidaknya separuh ya, setidaknya separuh penduduk bumi itu adalah perempuan. Gimana kalau mereka nggak terlibat dalam upaya pengelolaan bumi, dalam upaya perlindungan lingkungan? Artinya kita kehilangan kebijaksanaan, pengetahuan dari separuh penduduk bumi. Betapa rugi. Kenapa perempuan penting untuk mengambil peran dalam perlindungan lingkungan? Karena sebenarnya kita akui atau tidak, peran itu sudah mereka miliki, peran itu sudah mereka lakukan. Kadang-kadang masalahnya ada di pengakuan kan. Ketika kita membayangkan orang-orang yang melindungi hutan, dengan cepat kepala kita itu membayangkan ranger. Wah, ranger itu biasanya laki-laki, berotot, pegang senjata, mengejar-ngejar pemburu, mengejar illegal logger. Tapi di lapangan kenyataannya nggak selalu seperti itu. Di lapangan seringkali upaya pengelolaan hutan itu nggak selalu brutal, nggak selalu kasar, nggak selalu konfrontatif. Kadang-kadang di lapangan upaya perlindungan hutan itu ternyata lebih holistik, ternyata lebih erat kaitannya dengan kedekatan sosial, kemasyarakatan, hal-hal yang banyak masyarakat kota tidak bisa bayangkan. Jadi ketika kelompok perempuan turut melindungi hutan, mereka itu nggak kemudian ketemu pemburu terus pukul-pukulan. Mereka itu ngobrol, terus nanya dengan baik-baik, kamu siapa, kamu asalnya di mana, ketika kamu merusak hutan ini, kamu sadar nggak implikasinya apa. Dan kadang-kadang, tahu kan rasanya kalau diomelin sama ibu-ibu, rasanya malu hati ya, rasanya malu hati terus nggak enak. Terus kita jadi kayak, ya bu, maaf bu. Oke. Dan kadang-kadang kita lupa peran-peran penting ketika perempuan turut melindungi hutan itu ternyata berdampak ke aspek lain dalam hidupnya dan berdampak ke aspek lain dalam kehidupan mereka di desa. Jadi aku dikasih tahu
bahwa oleh bapak-bapak nih yang ngasih tahu, sejak para ibu-ibu ikut berpatroli melindungi hutan dan upaya mereka diakui oleh semua orang, mereka juga mengambil peran yang lebih besar dalam upaya pengelolaan desa. Sekarang ketika rapat desa, mereka tuh nggak cuma bikin kopi dan bikin kue, tapi mereka duduk di dalam rapat, terlibat dan ikut terlibat berargumen soal bagaimana pengelolaan dana desa, soal upaya penataan ruang di desa. Ini adalah kebijakan-kebijakan yang kompleks dan membosankan, tapi adalah kebijakan yang berpengaruh terhadap keseharian. Dan ternyata upaya perlindungan lingkungan itu adalah bagian dari kehidupan keseharian mereka di desa. Jadi kenapa perempuan penting untuk ikut melindungi lingkungan? Karena sebenarnya perempuan udah ikut selama ini, kita aja yang nggak mau mengakui keberadaan mereka. Oke. Pernah dengar Black Mamba nggak sih? Jadi ada kelompok All Women Wildlife Protection Team, itu di Afrika Selatan. Itu kelompoknya semuanya perempuan. Mereka berpatroli untuk mencegah perburuan, melindungi satwa dan sebagainya. Jadi waktu itu aku mikir, wah gila keren banget ya, bisa ada para perempuan yang berpatroli melindungi satwa. Gimana caranya? Bisa nggak kita copy di Loiser? Kita coba. Kayak aku pulang nih, terus bawa ide ke teman-teman. Di Afrika Selatan itu ada kelompok perempuan semua yang jadi ranger. Mungkin nggak sih kita bikin di Loiser? Gimana nih kita desain, kita konsepin? Terus teman-temanku kayak, hah perempuan semua? Kayaknya nggak mungkin deh, ada-ada aja. Tapi ternyata dalam perjalanan ada banyak hal-hal yang kita lakukan yang ternyata melibatkan banyak perempuan, tapi tidak di dalam payung kelompok perempuan semua yang melindungi hutan. Karena masyarakat kita itu berbeda dengan masyarakat di Afrika Selatan. Masyarakat yang ada di Aceh itu lebih inklusif. Justru ketika kita mencoba membuat kelompok yang perempuan semua, itu langsung gagal. Karena ketika kita mencoba membuat kelompok yang perempuan semua, yang bapak-bapaknya merasa lah, kami ngapain? Kami kan juga ikut ketika ibu-ibu masuk hutan. Kami kan juga terlibat, ibu-ibu juga masuk hutan ikut kami. Kenapa bapak-bapaknya tiba-tiba nggak boleh ikut? Paradigma-paradigma seperti itu membuat kita tersadar, oh yang perlu kita dorong itu bukan suatu hal yang lebih eksklusif, tapi kesetaraan, tapi hal-hal yang lebih inklusif, mengajak lebih banyak orang di bawah kepemimpinan perempuan, keterlibatan perempuan, tapi nggak eksklusif terhadap perempuan aja. Karena memang ya dalam pengelolaan lingkungan itu kan kita semua menikmati ya hasil dari lingkungan yang sehat. Kita itu menikmati jasa ekosistem yang diberikan oleh hutan. Kenapa kemudian cuma satu pihak aja yang harus bertanggung jawab untuk melindungi? Soalnya tadi kakak ada mention kan, kakak dulu kan marine biologist dan menemukan cinta dengan alam juga awalnya dari laut malah gitu kan. Sejujurnya aku sangat merasa asing dengan laut. Ketakutanku adalah laut. Apalagi misalnya kita berenang di tengah laut yang di bawahnya itu hitam, yang deep sea gitu, itu kayak ada fobia sendiri gitu kan. Jadi alam menurutku tuh selalu tentang hutan. Tapi itu sampai ada satu titik aku sadar, aku ketemu temanku Raka dari Arkasinari. Dia ada satu statement yang buat aku akhirnya nyadar gitu. Dia bilang gini, Ki, kalian tuh aktivis lingkungan tuh terlalu darat sentris. Kalian nggak pernah membicarakan masyarakat pesisir atau laut gitu. Padahal laut tuh penyerap karbon terbesar malah gitu kan. Tapi kenapa harus tentang hutan terus gitu kan. Terus aku jadi nyadar dia juga ya kenapa aku mikir alam tuh hanya tentang hutan, laut tuh ternyata penting gitu kan. Ada nggak kakak kayak ada kesadaran kayak pas kakak mungkin diving, kakak juga sering diving kan gitu kan. Ternyata laut itu memang narasi yang terlupakan. Padahal itu sangat penting banget gitu kan. Kalau mereka terumbu karang ini hilang akan terjadi kepunahan yang lebih cepat gitu. Buat aku laut itu nggak cuma menawarkan keindahan, nggak cuma menawarkan beauty, tapi laut itu memberikan penopang kehidupan. Bayangkan kita sudah meletakkan jauh lebih banyak investasi untuk mengetahui apa yang ada di luar bumi, apa yang ada di luar angkasa, daripada memahami apa yang ada di dalam lautan. Ada begitu banyak misteri yang ada di dalam lautan yang belum sempat kita dalami, yang belum sempat kita cari tahu. Tapi sebegitu cepatnya kita udah pengen meninggalkan bumi dan membuat koloni baru di Mars dan tempat-tempat lain. Jadi
pemahaman kita tentang laut yang sangat miskin, akhirnya membuat kita gagal menghargai apa yang kita miliki. Aku tuh kan ngobrol ya sama Sylvia Earle. Sylvia Earle itu sangat dikenal terhadap eksplorasi terhadap laut yang sangat dalam, membangun pemahaman tentang laut, tentang terumbu karang, tentang pentingnya laut terhadap hidup manusia. Terus aku bilang sama dia, Sylvia, kamu pasti udah banyak banget menyelam. Kamu pasti udah menyelam di semua titik di bumi. Terus dia bilang, enggak. Dibandingkan dengan besarnya laut, titik yang udah aku selami itu nggak ada apa-apanya. Cuman setitik di lautan. Mungkin aku udah menyelam lebih banyak daripada lebih banyak orang, tapi yang sudah aku kunjungi itu tuh nggak ada apa-apanya. Jadi bayangkan orang yang udah mengunjungi palung-palung terdalam, yang udah melewati begitu banyak area bumi, begitu banyak dari laut yang nggak kita ketahui. Kita tuh kayak merasa bahwa hampir semua titik di bumi sudah kita eksplorasi. Mulai dari hutan yang paling tua, sampai gunung yang paling tinggi, sampai kutub es yang masih beku, itu semua udah kita lewati. Tapi begitu dalamnya laut, kita masih nggak tahu. Bener. Apa yang terjadi ketika laut rusak gitu kan? Maksudnya kan sekarang kita lihat dengan berbagai polusi plastik yang sana, atau juga terumbu karang yang mulai mati gitu kan. What's gonna happen ketika laut kita rusak gitu? Apa yang terjadi kalau laut kita rusak? Kita gone sih. Kita terancam. Jadi gini, laut itu pada akhirnya menampung semua kesalahan yang kita buat di bumi. Oke. Ketika kita mengeluarkan emisi amat sangat banyak, emisi itu diserap sebagian besar oleh laut. Ketika kita berpolusi di darat, polusi itu mengalir ke laut. Ketika kita mengambil terlalu banyak dari darat lewat tambang-tambang, buangannya itu mengalir ke laut. Laut itu kalau di tubuh, bayangkan seperti hati. Dia menyerap semua racun, dia memproses semua toksin yang kita masukkan, dan pada akhirnya ketika itu terlalu banyak dia akan kolaps. Pelan-pelan kita mulai melihat ekosistem laut kolaps, dan itu berdampak terhadap penghidupan di bumi. Dulu waktu masih kuliah biologi, aku pertama kali belajar hubungan antara mangrove dan terumbu karang. Itu kan dua hal yang seolah-olah terpisah ya. Kamu membayangkan hutan bakau yang berlumpur, terus kamu membayangkan terumbu karang yang airnya jernih dan terumbu karangnya berwarna-warni. Tapi ternyata dua ekosistem ini saling tergantung kepada satu sama lain. Tanpa hutan bakau yang menahan lumpur, lumpur itu akan mengalir ke area terumbu karang dan membuat sedimentasi yang membunuh si terumbu karang. Ikan-ikan yang ada di terumbu karang itu ketika masa kecil menghabiskan masa kecilnya di hutan bakau, bersembunyi di balik akar-akar bakau yang mengikat lumpur tadi, sehingga dia bisa aman untuk bertumbuh sebelum kembali ke terumbu karang. Itu hanya dua keterkaitan kecil, dua ekosistem yang seolah-olah terpisah, tapi sebenarnya dekat dan berkesinambungan. Benar. Kerusakan yang terjadi di darat, kerusakan yang terjadi di hutan, itu berujung pada kerusakan di laut juga. Contoh yang paling terkenal, terumbu karang yang paling terkenal di dunia itu adalah Great Barrier Reef yang ada di Australia. Nah, Great Barrier Reef itu terletaknya di Provinsi Queensland. Di Provinsi Queensland itu juga ada sangat banyak perkebunan. Perkebunan apa? Kebun tebu. Kebun tebu untuk etanol. Nah, kebun-kebun tebu ini menggunakan biasanya perkebunan pakai apa? Pakai pupuk, pakai pestisida, pakai berbagai input-input kimia. Sintetis kimia. Apa yang terjadi dari input-input kimia ini tidak mungkin tidak mengalir ke sungai. Ketika mengalir ke sungai, tidak mungkin tidak mengalir ke laut. Apa yang terjadi di darat berdampak terhadap penghidupan terumbu karang di laut. Saintis mengatakan 80% terumbu karang di Great Barrier Reef sekarang sudah mati. Pressure yang dihadapi oleh terumbu karang itu amat sangat besar. Mulai dari peningkatan keasaman laut, ocean acidification,
peningkatan sedimentasi dari lumpur yang mengalir, overnutrification dari pestisida dan pupuk yang mengalir yang menimbulkan terlalu banyak nutrisi. Nutrisi itu juga kata lain dari ya sampah. Terus sampah-sampah plastik yang mengalir. Jadi pressure yang dihadapi oleh laut dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, keputusan-keputusan yang kita ambil selama ini diserap dan dicerna oleh laut yang pada akhirnya akan kembali ke kita. Ketika laut mati, kita juga. Sustainability itu pasti ada yang mungkin banyak yang respon kayak ya kalau sustainable tuh hidup sustainable tuh privilege. Ya kita ya, kalau orang-orang yang kayak kita mungkin kita sibuk kantoran, kita mikirkan apalagi kita misalnya sandwich generation gitu mikirin keluarga dan apa gitu kan. Gimana kita punya waktu memikirkan harus hidup yang misalnya tanpa plastik ataupun yang lebih produk-produk yang organik yang mungkin itu cost lebih mahal itu kan pertama. Jadi banyak yang berpendapat kalau ya lu bisa sustainable kalau lu privilege gitu, lu tidak memikirkan kehidupan apa ya masalah finansial dan segala halnya gitu. Menurut kakak, maksudnya gimana ya kak? Maksudnya kayak gitu, mendobrak paradigma itu, apakah itu memang bisa menjaga alam itu adalah privilege atau sebenarnya itu memang bisa sesuatu yang bisa kita lakukan yang semua orang bisa mempunyai peran? Aku itu tidak ingin mengatakan bahwa upaya sustainability itu berangkat dari hal-hal kecil aja. Coba kamu nggak pakai sedotan, coba kamu nggak pakai botol plastik dan sebagainya. Karena menurutku ini masalah yang jauh lebih besar dan lebih sistemik. Meletakkan sustainability di tanggung jawab personal itu membuat kita mengambil alih tanggung jawab dari pelaku kerusakan yang jauh lebih besar. Jadi menurutku ini adalah systemic problem. Tentu kalau kamu tinggal di kota yang struktur penghidupan dan struktur masyarakatnya seperti ini, mungkin sulit untuk kamu melakukan hal-hal yang dianggap lebih lestari. Mungkin yang bisa kamu lakukan on individual level itu ya membeli lebih sedikit aja, tidak mengkonsumsi begitu banyak, karena mengkonsumsi begitu banyak pada akhirnya membuat kita menyampah begitu banyak. Yang pada akhirnya itu akan mengalir ke bumi. Tapi yang jauh lebih besar itu adalah mengusahakan tanggung jawab itu dikembalikan ke aktor-aktor eksploitatif yang secara sistematik menghancurkan dan merusak bumi. Jadi menurutku ajakan untuk sustainable itu lebih dari sekedar nggak pakai sedotan plastik, nggak beli air mineral. Karena kalau kita tinggal di tempat yang nggak ada, yang sistem airnya itu begitu tidak adil, sehingga kita harus membeli air dari kemasan, itu aja udah domplang gitu loh. Bayangin masyarakat adat yang mereka bisa mengambil air langsung dari sungai tanpa melalui tangan perusahaan air kemasan. Kita menganggap bahwa itu adalah hal yang primitif. Dan kita harus menyelamatkan masyarakat-masyarakat itu dengan memberikan mereka pembangunan. Pembangunan dan ini, Iya, sementara orang-orang di kota nggak bisa mengambil air dari sungai-sungai yang mengalir untuk langsung diminum. Terus kalau mereka harus membeli air kemasan, kita dengan cepat menuduh mereka nggak sustainable. Padahal memang keadaan ini terjadi karena sistem yang begitu tidak adil dan begitu tidak sehat dan dikondisikan seolah-olah yang bisa sustainable itu hanya orang-orang yang punya generational wealth aja. Jadi dalam pendapatku upaya sustainability kita itu harus lebih sistemik, karena perubahan yang kita dorong harus lebih besar daripada tanggung jawab seorang individu di dirinya sendiri. Ya bayangin deh, kalau kamu sebagai seorang individu berpikir bahwa untuk menjadi lebih lestari, kamu beli mobil listrik, karena itu mengurangi emisi. Tapi itu tindakan yang bisa kamu ambil di level individu. Sementara itu mobil listrik masih harus dicas. Di negeri ini pembangkit listrik terbesarnya masih pakai batu bara. Itu satu. Terus dua, ketika mobil listrik itu dibuat, baterai-baterainya perlu diambil dari bahan untuk membuat baterai perlu diambil dari penambangan yang ada di pulau-pulau kecil.
itu akhirnya merusak penghidupan masyarakat di pulau kecil. Niat kamu baik, tapi karena tanggung jawabnya seolah-olah ada di level individu, akhirnya kamu tuh jadi terlibat dalam kerusakan yang berbeda. Benar. Dengan seandainya kalau kita punya sistem transportasi yang nggak membuat setiap individu masyarakat bergantung pada punya mobil masing-masing. Benar. Aku itu merasa bahwa memang dalam trajektori kita sekarang, kita tidak menuju trajektori masa depan yang indah. Tetapi bukan berarti kita nggak bisa berubah. Jadi aku nggak optimis, aku nggak pesimis, aku realis. Aku sadar apa yang kita bisa lakukan, aku sadar kita mengarah kemana, tapi aku juga sangat percaya bahwa secara kolektif kita bersama-sama bisa mendorong perubahan. Oh, wow. Dan kan maksudnya dari cerita semua ini kan pada akhirnya kan ini tentang keserakahan, kesombongan, tidak mengenal batas. Itu yang akhirnya membuat ya bumi kita semakin rusak dan kesenjangan dan oppression di mana-mana terjadi gitu kan, Kak. It's about batas gitu kan dan keserakahan. Pada akhirnya yang kita butuhkan manusia itu adalah ya salah satunya Kakak bilang tadi untuk tidak sombong, kembali mendengar. Tetapi ada satu penting juga menurut aku, yaitu mengenal arti cukup gitu kan, Kak. So, I wanna know, Kak, apa arti cukup bagi seorang Farwiza Farhan? Cukup itu berdamai. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan ekspektasi, berdamai dengan apa yang kita butuhkan, berdamai dengan apa yang kita miliki. Dulu aku punya teman, masih berteman sih, tapi agak jarang ngobrol sekarang. Temanku ini ngajar selancar di Aceh. Selain ngajar selancar, dia juga punya warung kecil di pantai. Warung itu jualan Indomie, jualan kopi, sama jualan air kelapa. Terus setiap kali aku main ke warungnya, aku selalu minta kelapa dan kopi. Terus aku nanya, karena aku panggil dia Cegu ya, karena dia ngajar aku selancar. Aku nanya, Cegu, nggak mau jualan ikan bakar apa? Nggak mau ekspansi bisnis apa? Nggak mau punya penghasilan lebih besar apa? Karena dia cuma buka warung, itu Jumat, Sabtu, Minggu. Oke. Senin sampai Kamis tutup, nggak ada orang di pantai. Terus dia nggak jualan lebih dari hal kecil yang dia jual. Terus dia jawab, nggak semua orang kerja harus kayak punya 15 anak, wih. Kayak Wiza. Nggak semua orang harus kerja pontang-panting jungkir balik. Hidup aku kayak gini udah enak. Wow. Kenapa masalah? Ngapain aku harus ambil ikan ke Lampulo terus aku siangi terus aku jualan? Nggak tentu juga ada yang beli. Selama ini aku jualan ini cukup kok. Wah, itu agak menampar ya. Dialog dengan Kak Wiza membuat saya sadar bahwa alam dan manusia adalah kesatuan sistem yang tidak bisa dipisahkan. Apa yang terjadi di manusia akan terjadi di alam, dan begitu juga sebaliknya. Ada istilah intersectional environmentalism, yaitu gerakan menjaga lingkungan yang menyuarakan keterkaitan berbagai ketidakadilan sosial dengan isu krisis iklim. Bahwa isu kerusakan lingkungan itu tidak hanya satu dimensional, melainkan semua yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Dan kerusakan tersebut diawali dari keserakahan. Seperti kata Kak Wiza, narasi krisis iklim adalah akibat dari kesombongan manusia. Mungkin kita harus belajar seperti hutan, yaitu untuk menyadari bahwa semuanya mempunyai peran dan harus saling bekerja sama untuk menciptakan sebuah lingkungan yang berfungsi. Dan untuk menyadari bahwa tidak ada pagar antara alam dan manusia, karena kita adalah alam, kita adalah bumi. Terima kasih Kak Wiza sudah datang di episode kali ini. Terima kasih sudah mengajak aku. Seru banget obrolan ini, banyak sekali yang harus kita bedah nanti kalau di editing gitu kan. Tapi overall it's a privilege to talk to you, Kak. Dan maksudnya tadi aku banyak banget dapat insight, dan semoga juga penonton bisa belajar lebih banyak lagi tentang alam kita dan bagaimana kita merawat rasa syukur dan rasa untuk tidak sombong di dunia ini. Bahwa kita sebenarnya adalah bagian dari sistem dan kita semua sama-sama setara pentingnya. Dan untuk ngikutin kegiatan HK juga ada di Instagram, terus update ya Kak gitu. Mudah-mudahan terus update terus ya. Update. Dan di HK kita kurang juga, baik ini sosial medianya. Bener. Tapi juga di HK juga ada, kalau teman-teman mau ikut kontribusi juga bisa ya untuk Bisa. donasi dan apa, bisa langsung ke website HK.
Oke teman-teman, I'll see you on the next episode.